Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah khususan khususan bagi agung sewa setuju pun setuju keturunan khususan setuju keturunan sakitnya pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan nazilatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh sahabat santri desa dimanapun berada, tak bosan saya selalu berdoa untuk kalian semua. Begitu pula sebaliknya, saya Al-Fakir Zainal Santri Desa, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis Nusantara, juga mohon didoakan agar selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, sambil santai, sambil ngerokok, sejenak saya akan melanjutkan masih seputar dari kisah seorang Ki Ageng Selo, ya, buyut para Raja Mataram. Untuk sesi kali ini saya akan menceritakan sejarah bagaimana seorang Ki Ageng Selo menangkap petir, menangkap bledek, ya, dan sehingga terus dibawa ke Masjid Agung Demak dan lain-lainnya, ya. Oke. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa kembali bahwa bagi yang belum tahu, Ki Ageng Selo adalah buyut para Raja Mataram. Beliau adalah cicit dari Brawijaya Majapahit terakhir, hasil pernikahan ketika kita ambil silsilah kemarin, Brawijaya Majapahit terakhir menikah dengan Wandan, melahirkan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, ya. Terus Joka Tarub menikah dengan seorang wanita cantik yang dikenal dari kalangan bidadari bernama Nawang Wulan, melahirkan Nawangsih. Lalu Nawangsih dengan Bondan Kejawan atau Lembu Peteng menikah, melahirkan Ki Ageng Kertas Pendowo. Ki Ageng Kertas Pendowo melahirkan Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo melahirkan Ki Ageng Ngenis, dan terus hingga lahirnya Mataram atau yang kita kenal sebagai Keraton Kartosuro, Surakarta, Yogyakarta, yang terkenal sebagai Kerajaan Mataram, ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya. Kembali seorang Ki Ageng Selo yang mempunyai nama kecil adalah Bagus Songgom, yang mempunyai nama ningrat atau dari kalangan darah biru Risang Sutowijoyo, yang mempunyai nama kasepuan Abdurrahman atau yang bergelar Sayyid Abdurrahman Panotogomo. Setelah menangkap petir, disewankan kepada kerajaan Demak pada masa itu, hingga menjadikan beliau sangat terkenal di seantero Nusantara pada waktu itu, sehingga lahirlah sebutan Ki Ageng Selo, ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, seorang Ki Ageng Selo adalah petani yang sangat sederhana, seorang ulama, seorang tokoh panutan masyarakat. Walaupun beliau itu darah ningrat, darah biru, orang kaya raya, cucu dari cicit dari Brawijaya Majapahit, ya. Akan tetapi beliau letakkan semua kebesaran-kebesaran yang ada. Beliau menjadi masyarakat biasa yang berbaur kepada masyarakat desa Selo, ya, dekat pada
Desa Selo. Bergabung sehingga beliau dituakan, ditokohkan oleh masyarakat Desa Selo pada masa itu dan menjadi kasepuhan, menjadi seorang waliullah yang makamnya hingga hari ini diziarahi ratusan bahkan ribuan orang berkunjung dari tahun ke tahun, dan setiap hari dapat kita lihat ramainya luar biasa tempat ziarah beliau. Berbondong-bondong orang berziarah dari berbagai penjuru negeri ingin bertawasul kepada beliaunya, seorang Ki Ageng Selo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, seorang Ki Ageng Selo adalah seorang petani. Dari beliaulah lahir raja-raja tanah Jawa, raja-raja Mataram, ya, raja-raja Mataram. Makanya beliau terkenal sebagai buyutnya para raja Mataram. Beliau adalah sebagai seorang petani kesehariannya, dan dia tinggal di Selo, tempat tinggalnya yang saat ini menjadi makam beliau, ya, menjadi makam beliau. Sawah beliau ada di sebelah barat makam, ya, sebelah barat makam, kurang lebih sekitar 300, 400 sampai 500 meteran, ya, yang disebut namanya Sawah Mendung. Terkenalnya dengan sebutan Sawah Mendung, ya. Dulu ketika saya kecil, ya, kebetulan saya kelahiran Selo. Di situ dulu ketika saya masih kecil masih terlihat sangat wingit sekali, ya, pagi, siang dan sore itu terlihatan mendung terus, ya. Makanya sampai disebut Sawah Mendung. Iya, dulu itu. Disitulah peristiwa yang menggemparkan dunia pada abad 15, ya, di era Wali Songo. Di situ seorang petani yang bernama Bagus Songgom atau Ki Ageng Selo, Sayyid Abdurrahman Panotogomo, itu menangkap makhluk Allah dari bangsa lain, ya, dari bangsa jin, ya, itu yaitu petir. Dimana ketika beliau sedang mencangkul, ada petir nyamber. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan karomah yang dimiliki oleh beliau, ditangkaplah itu yang namanya petir atau bledek oleh Ki Ageng Selo. Itu ditangkap lalu diikat di pohon gandri, ya. Pohon gandrinya masih ada, nanti bisa kita saksikan. Untuk sementara ini saya akan kasih tahu tanaman gandri, akan tetapi karena saya ini belum ke Selo, nanti kalau ke Selo saya akan langsung kasih videonya. Ini pohon yang dulu dipakai untuk mengikat, ya, mengencang bledek. Akan tetapi saya di sini juga menanam pohon gandri dari sana, ya, benih dari bibit dari sana yang saya tanam untuk tolak bala, untuk sekedar nguri-nguri bahwa dari kakek nenek pohon gandri ininya lah dulu seorang makhluk Allah yang disebut petir atau bledek pernah diikat, gitu, ya. Jadi tabarokan saya. Nanti sebentar lagi itu pohonnya udah terlihat, yang terlihat itu di depan saya, yang di kamera kecil itu di bundar. Itu nanti kita lihat, ya. Pada masa itu seorang Ki Ageng Selo sedang mencangkul, ya. Begitu ada petir yang sifatnya terlihat membahayakan lalu ditangkap sama beliau, lalu diikat di pohon gandri, gitu. Iya, diikat sama seorang Ki Ageng Selo. Adapun Ki Ageng Selo seorang yang rajin ibadah, ya. Dia sangat luar biasa, sangat dermawan sekali. Beliau itu punya amaliyah, ya, yang luar biasa. Termasuk diantara amaliyahnya, zikirnya yang sangat terkenal adalah zikiran tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Makanya beliau berpesan kepada seluruh anak turunnya, kepada masyarakat Selo pada masa itu, ketika melihat kilat atau mendengar suara petir, beliau berpesan untuk menyebut gandri putune Ki Ageng Selo, subhanallah. Nah, seperti itu pesan beliau langsung nih, ya.
dari turun temurun, dari kakek nenek kami menceritakan bahwa seorang Ki Ageng Selo yang sangat luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, petir, ini seorang waliullah ya, masya Allah gitu. Adapun petir atau bledek itu bukan hanya semata orang melihat petir atau bledek, tapi petir itu juga punya keluarga, dan petir itu punya nama, bledek itu punya nama ya, namanya Mbah Nawaladi ya. Nama bledek yang ditangkap oleh seorang Ki Ageng Selo yang diikat di pohon gandri namanya Mbah Nawaladi. Iya. Setelah ditangkap oleh Ki Ageng Selo, diikat, dibawa pulang, diikat di pohon gandri ya. Pohon gandri yang saat ini ada tanamannya tepatnya di belakang masjid atau di depan makam Ki Ageng Selo. Wow, luar biasa. Iya, ini kalau kita menceritakan seorang kisah Ki Ageng Selo, apalagi kita menceritakan tentang kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan, wow, akan menimbulkan daya hayal yang tinggi. Masa sih gitu ya. Bismillah. Lalu setelah ditangkap dan diikat di pohon gandri oleh seorang Ki Ageng Selo, lalu dibawalah petir itu, bledek itu, menuju ke kerajaan Demak pada masa itu gitu. Ketika di sana petir nyamber jedar jeder. Ya, menurut riwayat pada masa itu ketika sampai Demak itu diterima oleh Sunan Kalijaga ya. Ketika itu banyak yang belum tahu itu siapa, kok datang bawa petir jedar bawa bledek gitu. Dari situ lalu dijawab oleh Sunan Kalijogo bahwa itu keluarga kita sendiri ya. Itu yang disebut Bagus Songgom atau Sayyid Abdurrahman atau Risang Sutowijoyo atau Ki Ageng Selo. Itu keluarga kami sendiri, keluarga kita, keluarga kerajaan Demak. Kok bisa dari mana? Karena Raden Patah adalah binnya Brawijaya Majapahit. Lah sedangkan Ki Ageng Selo adalah cicit dari Brawijaya Majapahit. Jadi hubungan antara Ki Ageng Selo dengan, aduh, kameranya jatuh. Oh, wow, deg-degan nih saya, kameranya jatuh ya. Jadi hubungan seorang Ki Ageng Selo dengan Raden Patah adalah paman dan ponakan gitu. Baik saudaraku sebangsa dan setanah air, iya. Setelah itu setelah diserahkan oleh siapa tadi, Ki Ageng Selo kepada Sunan Kalijogo, lalu dilukiskan oleh seorang Sunan Kalijogo melalui ukiran yang saat ini dapat kita lihat. Ukiran itu ada di Masjid Agung Demak ya, yang disebut pintu bledek ya. Untuk semua sahabat santri Inteso dan seluruh anak bangsa bisa melihat langsung di Masjid Agung Demak, di Museum Masjid Agung Demak ya, pintu bledeknya. Oke, itu bledek Ki Ageng Selo bisa kita lihat di sana. Ya, dari situlah saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, ketika seorang Ki Ageng Selo, sambil kita jalan sambil lihat pohon gandrinya ya, pohon gandri ini keturunan dari pohon gandri yang ada di Selo ya, yang kakek nenek buyut pohon gandri ini dulu yang dipakai buat mengikat petir. Wow ya, kita ke sana sambil ngeliatin itu ya, sambil jalan nih, maaf. Iya, ini kebetulan saya lagi di rumah. Oke. Ya, ini pohon gandri. Nah, ini saya tanam pohon gandri atau ini. Iya, ini adalah pohon gandri ya. Pohon gandri yang saya ambil bibitnya dari sana. Untuk teman-teman yang pengen pohon gandri bisa meminta di sana ya. Banyak sekali ini nanti khasiat dan manfaatnya, nanti saya ceritakan juga. Insya Allah mampu menjadi wasilah khususnya bagi para petani ya. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, wah, capek juga nih megangin nih. Kalau tadi pakai tripod, ini nggak pakai, ini langsung. Ya,
tadi nyampe mana? Nyampe membawa petir ke Masjid Agung Demak ya. Oke. Jadi setelah dari seorang Ki Ageng Selo membawa petirnya di alun-alun Masjid Agung Demak, ya kerajaan Demak pada masa itu, ramenya minta ampun kan, orang berbondong-bondong pengen ngeliatin gitu. Dari sekian banyak ada seorang perempuan yang datang di situ menyelinap, lalu membawa air di dalam batok kelapa. Lalu disiramkanlah, dia sembunyi-sembunyi lalu menyiramkan air tersebut kepada Mbah Nawaladi, ya, Mbah Nawaladi, lalu diiringi dengan bunyi jeduar, ya, suara petir yang menggelegar, suara geledek yang menggelegar. Itu bersamaan dengan itu hilanglah seorang beledek yang disebut Mbah Nawaladi. Ya, singkat cerita, perempuan itu adalah istrinya beledek Mbah Nawaladi. Iya, jadi makhluk Allah yang lain itu juga berkeluarga gitu ya. Bismillah, kita doakan semuanya untuk seluruh penghuni alam ini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, dari situlah kisah tentang penangkapan beledek oleh seorang Ki Ageng Selo yang dibawa ke Masjid Agung Demak atau Kerajaan Demak pada masa itu. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, ini pohon gandrinya kayak gini ya. Banyak orang keliru, gondri itu bukan gondri ya. Gandri bukan gondri, orang taunya gondri yang dipakai buat, kalau orang masa kita orang Jawa ini buat isi tembak-tembakan bambu, itu bukan. Ini gandri, beda dengan gondri ya. Nih gondri ini bahannya ya, ini namanya gandri. Oke ya, paham ya. Nih tanamannya, kalau pengen minta bahan gandri ya, di tempat saya juga ada ya, di Selo sana juga ada, nanti minta di sana. Kalau pas musim hujan kayak gini banyak yang tumbuh karena dari biji ya, bijinya pada rontok sehingga tumbuh gitu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, untuk khasiat dan manfaat kita bisa berwasilah sama Mbah Ki Ageng Selo ya. Nanti biasanya ada yang dipakai untuk tolak bala atau tolak hama ya, buat sahabat santri desa dan seluruh anak bangsa yang mungkin berprofesi sebagai petani bisa berwasilah. Ini hadiah Fatihah, ayat kursi ya 11 kali. Sambil memutar sawahnya itu diputerin ya kan, sambil ketika berdoa baca ayat kursi nyampe doa hifdzuhuma, itu tengah-tengah dari sawah kita ditunjuk ya. Nanti di sisi lain daun ini ditanamkan di pojok 4 ya, di pojok 4 sawah kita. Itu dengan ikhtiar ini semoga aman dari tikus ya. Di sisi lain harus hadiah Fatihah ya kepada malaikat hafadzoh, sohibul wilayah, wali yang penjaga tikus ya kan. Makhluknya ada pimpinannya gitu ya, malah kepada malaikat hafadzoh, kepada sohibul wilayah, cikal bakal danyang desa. Nah, itu kalau sebagai orang Jawa biasanya nggak ninggalin itu yang gitu-gitu ya. Kita hanya bertawasul meminta kepada Allah melalui berhadiah ya, melalui wasilah kepada seorang Ki Ageng Selo yang terkenal sebagai waliullah, penangkap petir ya, yang melahirkan tokoh-tokoh hebat khususnya generasi Mataram Islam ya. Masya Allah, di antara keturunannya Ki Ageng Selo itu ada Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak lagi yang lainnya. Iya, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, ini alhamdulillah video sudah sampai 19 menit lebih. Ini sebagai karya dari sahabat santri desa. Ini salah satu dari ilustrasi lukisan seorang Ki Ageng Selo. Ini lukisan dibuat oleh sahabat santri desa. Iya. Oke, saya hidupkan dulu. Oke. Nah, ini lukisan seorang Ki Ageng Selo. Oke. Nah, ini butuh prosesi pembuatan melahirkan imajinasi yang luar biasa
Ini bukan foto asli tapi ini lukisan ya. Lukisan butuh waktu prosesi yang luar biasa untuk pembuatan lukisan ini dulu. Ya karena harus tirakat dulu, harus tawasul dulu dan lain-lain. Sehingga lahirlah lukisan ini. Ya, rencananya ini saya akan hadiahkan kepada Gusti Kanjeng Ratu Surakarta, Gusti Mung. Iya, kemarin saya ketika nyadran sudah bilang sama beliau, ini akan saya hadiahkan. Ini ukurannya besar sekali. Itu sengaja saya tutup wajahnya dengan kain mori kain morinya Mbah Ki Ageng Selo sendiri. Iya, wajahnya sengaja saya tutup. Ada alasan lain kenapa saya tutup? Wow, itu pribadi, nanti kita ngobrol sambil ngopi buat teman-teman yang ingin merapat ya. Nah, ini ketika seorang Ki Ageng Selo mencangkul dan menangkap petirnya itu. Amaliyahnya apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Iya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Capek juga ini pegang-pegang. Alhamdulillah. Iya. Baik, mungkin sementara itu saja. Nanti kita bisa bahas sesi yang lain ya. Sesi yang berikutnya. Aduh, capek tak pegangin. Allah. Pegel. Iya. Oke, nanti setelah saat ini mengupas tentang apa tadi? Penangkapan petirnya. Besok kita lanjut dengan bagaimana seorang Ki Ageng Selo ingin menjadi tentara, jadi prajurit di Kerajaan Demak pada masa itu. Besok kita kupas lagi untuk sesi selanjutnya. Bagaimana seorang Ki Ageng Selo waktu itu ditolak, tidak diterima oleh Kerajaan Demak ya. Ada suatu alasan yang besar kenapa tidak diterima. Besok kita kupas itu ya, secara detail. Nah, di sisi lain, siapa sih murid-murid Ki Ageng Selo yang luar biasa? Di antaranya adalah Jaka Tingkir atau Mas Karebet. Itu adalah murid anak angkat beliau yang menjadi raja di di Pajang, Kesultanan Pajang ya. Bergelar Hadiwijoyo, Jaka Tingkir. Bismillah. Kembali saya meminta dan memohon untuk semua sahabat santri desa dan seluruh anak bangsa agar saya terus berkarya, tolong dibantu like, subscribe, share atau bagikan kepada teman, saudara, kerabat atau di grup-grup kita agar santri desa tetap bisa berbagi dalam wacana hasanah sejarah orang-orang hebat yang ada di Nusantara ini, khususnya di Indonesia ya. Nanti kita kupas wali-wali yang lain juga ya. Nanti dari wali si A, si B, si C, banyak sekali. Kita akan kupas tuntas semuanya. Sebenarnya hari ini tadi malam sebenarnya saya mau ke Blitar ya, karena ada undangan pameran pusaka di sana di alun-alun Blitar. Di sana sebenarnya saya juga punya bahan untuk saya bongkar, yaitu salah satu dari keturunan Ki Ageng Selo yang terkenal sekali, yang makamnya sangat keramat sekali, yang mempunyai nama Raden Mas Joyo Digdoyo atau yang lebih terkenal dengan keramat makam gantung. Wow, salah satu dari Panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang memimpin wilayah di daerah sana. Itu adalah keturunan dari seorang Ki Ageng Selo yang makamnya ada di Blitar dan sangat terkenal sekali dengan makam keramat gantung. Wah, gitu saja. Saya mohon maaf kembali. Saya meminta untuk semua sahabat santri desa agar terus berkarya, mampu menyajikan legenda sejarah tentang hasanah yang ada di NKRI ya, wali, pejuang dan lain-lain. Nanti siapa saja sih tokoh-tokoh yang ke atasnya sampai Majapahit atau Ki Ageng Selo, banyak sekali ya, termasuk Jenderal Sudirman. Wow, luar biasa. Tapi yang pasti, yang jelas tertera di silsilah itu adalah seorang Pangeran Diponegoro adalah generasi ke-12 dari seorang Ki Ageng Selo ya. Untuk semua sahabat santri desa, kembali semoga like, share,
subscribe kalian, diniatkan ibadah, semoga mampu menjadikan kemanfaatan untuk kita dan seluruh anak bangsa. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghormati, menghargai para pendahulunya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merajut silaturahmi, mengabdi untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.